Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Anfal. Saya berikan kesempatan dulu sebelum Bapak mau mulai lagi, Pak. Ya, silakan yang ingin bertanya lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah disampaikan tadi oleh Bapak Quraisy Shihab bahwasanya ada perang dan rampasan perang, tapi kita kaitkan dengan di negara kita sekarang ini, Indonesia, itu kita sudah beberapa kali mengirim pasukan PBB ke negara yang sedang menengahi negara yang sedang konflik. Apakah pada zaman dahulu hal seperti ini juga ada, hanya bentuk atau namanya yang berbeda? Mohon penjelasan. Sepanjang yang saya ketahui, apa yang kita kenal sekarang ini tidak dikenal pada masa lalu. Sepanjang yang saya ketahui. Ya. Memang kan PBB kan munculnya baru terakhir setelah ada kesadaran dunia tentang perlunya perdamaian. Kalau dulu itu kesadaran dunia itu adalah penguasaan, zaman penjajahan kan itu penguasaan, sehingga yang terjadi kalaupun ada ini adalah peperangan antara para penjajah. Belanda dengan Portugis kita di Indonesia, atau Inggris dengan ini ya. Jadi cara sekarang ini tidak ada. Ini baru muncul setelah masyarakat umat manusia menyadari bahwa hidup ini tidak bisa terasa nyaman kecuali dalam kedamaian. Sehingga timbul gagasan, mari kita ini. Tapi benihnya itu ada pada agama-agama. Tapi cara itu dulu sudah ada, saya tidak tahu. Sepanjang yang saya ketahui tidak ada dulu seperti itu. Yang ada pada zaman Nabi itu bahwa beliau menjamin kedamaian untuk orang. Saya jamin, silahkan lakukan ini, silahkan menganut agama kalian, silahkan ini. Kalian masuk dalam pihak saya jamin kalian. Dulu dalam perjanjian Hudaybiyah antara Nabi dengan orang-orang musyrik di Mekah. Itu ada pasal, siapa yang ingin bergabung bersama Nabi silahkan. Siapa yang ingin bergabung dengan kaum musyrik Mekah silahkan. Ini masing-masing akan dibela oleh kelompoknya. Jadi begitu. Jadi pembelaan itu tidak khusus kepada orang Islam. Pembelaan kepada kebenaran. Saya kira itu Pak ya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin satu lagi. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang Pak Quraisy Shihab sampaikan baru tadi tentang damai itu indah. Dan kalau negara kita ini damai, mungkin negara ini akan lebih maju dan akan lebih jaya ke depan. Pasti lebih maju. Nah, kaitannya tadi dengan masih seringnya itu aksi teroris yang terjadi di Indonesia, bagaimana kita mengajak mungkin dari teroris tersebut agar tidak melakukan aksi-aksi kekerasan. Mungkin cara mengajak secara Islami itu seperti apa? Mungkin tanggapannya Pak Quraisy seperti apa? Kita harus cari penyebab penyakit. Saya duga keras bahwa penyebab utamanya itu adalah kesalahpahaman mereka tentang ajaran agama. Boleh jadi mereka tulus ya berjuang. Orang kok mau membunuh diri itu tulus itu, tetapi salah paham. Nah, jadi cara yang utama adalah berusaha menjelaskan kepada mereka bahwa ajaran agama itu begini loh. Agama itu menghendaki kedamaian. Agama itu tidak memaksa orang untuk ini. Jadi caranya menurut saya, mungkin karena saya dosen ya, jadi saya itu menekankan pada upaya-upaya menjelaskan bagaimana hakikat agama. Menjelaskan bagaimana kekeliruan mereka dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Seperti tadi ini, turhibu nabi dianggap bahwa ini kan untuk teror nih. Padahal bukan teror maknanya, itu bahasa baru itu teror. Bahasa lamanya bukan teror, menggentarkan. Saya kira itu caranya ya. Bisa kita lanjutkan kembali Mari Pak, ayat kita? Kita lihat ayat kita, saya kembali. Tadi saya katakan bahwa firman Allah, al-ana khaffafallahu ankum, sekarang
Setelah turun beberapa saat ayat ini, beberapa lama, sekarang Allah meringankan buat kamu, maka kalau ada, karena mengetahui bahwa kamu memiliki kelemahan, maka kalau ada 100 orang yang sabar, yang tabah, maka dia bisa mengalahkan 200 orang. Nah, sekarang ada pendapat lain, dia katakan begini, ayat yang pertama menjelaskan bahwa 20 bisa mengalahkan 200, 1:10. Sekarang diringankan 1:2. Nah, dia katakan begini, 1:10 itu kalau kamu dalam keadaan kuat. Kalau situasimu situasi yang prima. Tapi kalau kamu dalam keadaan lemah, tidak sampai situasi yang prima, maka kamu selama kamu beriman bisa mengalahkan 2 orang. Ya toh? Oh, ini saya udah berlatih kuat, ini saya sudah ini. Dalam keadaan prima, 100 orang bisa kamu kalahkan. Tapi kalau latihannya kurang, perang tiba-tiba muncul, kan itu begitu. Oke deh, kita bisa maafkan, tidak usah 1:10, 1:2. Jadi ayat ini tetap berlaku, tinggal kita lihat situasi kita. Nah, baru dikatakan bisa mengalahkan 1000 orang, tapi dia garis bawahi biiznillah, atas izin Allah. Karena betapapun kuatnya Anda, tidak dapat mencapai kemenangan kalau tidak diizinkan oleh Allah. Anda lemah, tapi punya iman yang kuat, bisa dimenangkan oleh Allah. Saya kira itu, karena itu dikatakan biiznillah, wallahu ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar, orang-orang yang tabah, dan lain-lain sebagainya. Baiklah. Pak, tadi di salah satu ayatnya Allah memerintahkan kita untuk selalu mengobarkan semangat. Iya. Ini kalau bukan hanya di perang aja Pak, tapi bagaimana caranya kita mengobarkan semangat kita dalam beragama. Kata biasa kalau agama kita beribadah itu kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itu bagaimana Pak? Tapi jangan dijawab dulu Pak. Oh, iya. Pemirsa, kita akan mendengarkan jawaban dari Pak Quraisy setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Jangan kamu menjerumuskan diri kamu dalam